Ini adalah wadah bagi para generasi muda di Kabupaten Purworejo untuk mencoba mengaktualisasikan diri dan tentunya memberikan sumbangsih yang sebenarnya lebih sangat bermanfaat juga untuk diri teman-teman yang join kegiatan Bagus Roro ini, menambah kualitas dan upgrading skill, nantinya sangat bisa bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Ada Andi Budiman, kalau jadi Bagus Roro hadiahnya berapa? Nah, ini Kak Galih ini kayaknya yang tahu ini. Ya, kalau hadiah ini insya Allah kita total itu bagi anak muda. Dan inilah tempatnya, monggo, kita masih ada kesempatan sampai tanggal 10 April untuk teman-teman daftar gratis dan hanya dengan scan barcode. Top lagunya pasti infonya. Hai, halo, selamat pagi. Kembali lagi masih barengan saya Ayu, menemani Anda semuanya dengan informasi-informasi serta hiburan yang Anda dengarkan sebagai teman dalam aktivitas apa saja di rumah dimanapun berada begitu ya. Dan kali ini dengan informasi yang sangat bermanfaat juga. Siapa tahu nanti Anda atau orang tua yang mendengarkan, wah, merekomendasikan anak-anak kita semuanya untuk mengikuti Bagus Roro. Ya, siapa tahu gitu kan ya. Langsung aja tancap gas Bagus Roro. Iya, betul sekali. Karena kita akan membahas terkait Bagus Roro Purworejo. Seperti apa nanti pembahasannya. Namun artinya kan saya tidak sendiri. Ada narasumber yang sudah siap untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya nanti begitu ya. Oke. Baik, silakan bagi Anda semuanya yang ingin bergabung nanti di SMS online juga WhatsApp-nya 081392696815, telepon juga boleh di 0275321446. Oke, kita beralih ke narasumber. Nah, Anda bisa simak informasinya di Irama FM TikToknya, Bos. Nah, sudah terpapang nyata di sini. Narasumber juga sudah terpapang nyata ya. Nah, Anda pendengar Irama juga bisa mendengarkan di YouTube ya. Jadi ada siaran tunda ya Kak Riyadi ya. Siaran tunda atau langsung ya? Tunda ya, siaran tunda nanti bisa dilihat di YouTube-nya Irama FM juga. Oke. Ya, kita kenalan dulu bersama narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kali ini bersama Bapak Neira Anjar Puji Susilo Eskom M Ang begitu ya. Nah, bisa dilihat di kamera dulu. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Oke, cek mic kembali lagi. I'm so sorry, Bapak. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Sehat selalu, bahagia tidak Bapak? Bahagia itu relatif Kak Ayu. Jadi kita jalani aktivitas kita dengan semangat. Betul sekali. Kalau bisa kita sehat dan juga bahagia. Betul. Begitu ya. Iya, jadi dua itu harus sinkron. Kalau tidak, kita sehat tapi aduh hatinya lagi sedih gimana begitu, akhirnya tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik dan lancar juga begitu. Oke. Lanjut lagi, kita kenalan dulu ya. Di sebelahnya sudah ada siapa? Ya. Saya Galih Ramadhani ya, kebetulan hari ini ya sedikit sesepuh ya, karena saya dulu Bagus Roro angkatan 2017. Oh begitu. Iya, jadi ya sedikit sepuh. Kalau ini nanti ada Mas Bagus Mbak Roro, saya Mas Bagus banget. Mas banget begitu. Oh begitu. Saya melihat kayaknya biasa aja deh. Enggak dong ya. Gimana ini Kak Ayu? Kalau Mas Galih ini sepuh, lalu saya apa ini? Itu yang akan saya tanyakan sebenarnya. Berarti saya pegawan ini. Saya mau tanya begini, kalau Mas Galih sesepuhnya di tahun 2017, Pak Nera kapan di Bagus Roro kapan nih? Ini 2017, saya 2023. Oke, baiklah. Itu tadi, kita happy aja ya. Kita santai saja ngobrol di sini dengan mendengarkan informasi nanti dari narasumber terkait informasi Bagus Roro Kabupaten Purworejo begitu. Namun sebelum ke pembahasan, yuk kita lanjut lagi. Perkenalan terlebih dahulu, siapa lagi nih yang dibawa Mas Galih di sini ya? Coba mic-nya didekatkan kembali. Yes. Oke, baik. Nanti sekaligus dicek sound suara ya teman-teman semuanya. Nanti apabila ada kekurangan dan lain sebagainya dalam kita recording, bisa dicek kembali begitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sebelahnya ada kakak cantikku. Halo semuanya, perkenalkan saya Galuh Nerivanka di sini sebagai Roro Purworejo tahun 2024-2025. Juga sebagai Mbak Persahabatan Jawa Tengah. Mbak Persahabatan Jawa Tengah, berarti kemarin mewakili Purworejo di Jawa Tengah begitu ya, luar biasa sekali. Oke, berarti beliau-beliau ini Mas Galih ini ya jawaranya ataupun the winnernya ya waktu itu di Purworejo begitu. Oke, yes, kali ini akan ada pembukaan terlebih dahulu ya, pengantar dari Pak Nera. Seperti apa sih Bagus Roro? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja untuk membuka ataupun mengawali perjumpaan kita kali ini, silakan Pak.
Oke, saya mau nyapa teman-teman dulu Kak Ayu, biasanya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan juga salam semangat plus salam bahagia tadi kata Kak Ayu. Untuk semua pendengar Irama FM dimanapun teman-teman berada, dan juga tentunya para viewer atau follower TikTok Irama FM yang hari ini juga menyaksikan secara live. Banyak sekali yang sudah bergabung. Sekali lagi juga selamat pagi dan salam sehat bahagia untuk semuanya. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Purworejo, dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, pada tahun 2026 ini menyelenggarakan sebuah kegiatan yang merupakan suatu kontestasi atau pemilihan Duta Wisata Kabupaten Purworejo tahun 2026. Jadi di tahun ini Kak Ayu dan juga para pendengar semuanya, pemirsa live TikTok, kalau yang selama ini kita biasa dengar dengan nama Bagus dan Roro Purworejo, maka pemilihan Duta Wisata ini adalah dalam rangka kita mencari pemuda-pemuda terbaik dari Kabupaten Purworejo untuk menjadi Bagus Purworejo 2026 untuk yang putra, dan Roro Purworejo 2026 untuk nanti menjadi Duta Wisata Kabupaten Purworejo gitu guys. Oke, berarti otomatis harus ada yang namanya roadshow dong begitu, biar semua masyarakat juga tahu informasinya. Betul, kan. Dan hari ini kita bersilaturahmi ke Irama FM karena kita sangat yakin Irama FM akan sangat memperluas jangkauan kita kepada warga masyarakat untuk nanti tahu dulu, lalu pengen tahu, cari tahu dan ikut daftar Kak Ayu. Karena kita memang menargetkan banyak muda-mudi Kabupaten Purworejo yang spesifik mungkin usianya sekitar 17 menjelang 17 atau 17 sampai 24 tahun agar join pada pemilihan Bagus Roro tahun 2026 ini. Oke, sebelum lanjut ke narasumber yang lainnya Pak Nera, dari Bagus Roro Purworejo itu sebenarnya tuh apa toh? Dan ini masuk ke Dinas Porapar begitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik. Sebagai Duta Wisata memang secara fungsional adik-adik ini atau teman-teman Bagus Roro ini merupakan agent of promotion, dan saya di Dinas Porapar ini membidangi bidang pemasaran pariwisata Kak Ayu. Namanya pemasaran kan marketing ya. Jadi kami akan dibantu oleh teman-teman dan juga selama ini sudah dibantu oleh teman-teman Bagus Roro untuk ikut mengenalkan potensi wisata di Kabupaten Purworejo, menjual potensi wisata di Kabupaten Purworejo baik di lingkungan internal Kabupaten Purworejo sendiri maupun ke daerah lain, karena tentunya Bagus Roro juga punya relasi dengan kabupaten-kabupaten lain yang juga menyelenggarakan kontestasi atau pemilihan duta wisata yang sejenis. Jadi harapan kami tentunya dengan teman-teman Bagus Roro dan nanti terpilihnya Bagus Roro yang pada tahun ini diadakan kontestasi, pariwisata di Purworejo akan semakin dikenal luas dan kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Purworejo itu meningkat. Tentunya ini menjadi multiplier effect, karena namanya wisata itu tidak serta-merta langsung terasa efeknya, namun secara luas nanti berimplikasi atau berpengaruh pada sosial ekonomi di lingkungan destinasi pariwisata Kak Ayu. Dari yang sekedar tukang parkir sampai dengan orang jualan cilok. Nah, itu kalau banyak pengunjung otomatis di situ akan ada banyak perputaran uang, maka ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo akan meningkat. Itu yang goal endingnya seperti itu. Namun di Bagus Roro di sini adalah bahwa kita menghadirkan atau mencari sosok figur yang nanti merepresentasikan bagaimana sih wisata di Kabupaten Purworejo, apa saja, di mana saja, bagaimana di dalamnya, pesonanya apa saja, dan kita untuk menyajikan itu kita butuh juga figur-figur yang memang baik secara look, brain maupun attitude-nya layak untuk itu. Tujuan utama atau ada beberapa tujuan lain selain misalnya untuk wisata Bagus Roro dihadirkan di Purworejo? Ya, tentunya secara kegiatan dan secara tujuan utama tadi memang kita membentuk atau mencari agent of promotion dari generasi muda.
Tapi sebenarnya kita juga mengangkat atau memberikan kesempatan pada generasi muda Purworejo yang bergabung pada pemilihan Bagus Roro untuk meningkatkan potensi diri mereka. Karena kita juga ikut membangun kualitas pemuda di Kabupaten Purworejo, salah satunya melalui pemilihan Bagus Roro ini. Mereka tentunya tidak hanya sekedar dipilih Kak Ayu. Nanti kami dari dinas akan menyelenggarakan berbagai proses yang semacam menyeleksi kemudian hingga menggembleng mereka untuk bisa menjadi agent of promotion tadi. Karantina bermacam-macam, tidak hanya karantina. Yang pasti pengalamannya akan sangat menyenangkan karena ini cukup menantang bagi anak-anak. Kita akan coba akomodasi berbagai event yang mereka akan bisa mengaktualisasi diri, menunjukkan potensi dan bergabung dengan teman-teman industri kreatif Kak Ayu. Karena mereka tidak jauh-jauh dari gadget, penampilan, digital, gadget dan juga sosial media. Itu sangat-sangat terbantu untuk nanti ikut mempromosikan potensi Kabupaten Purworejo, tidak hanya di pariwisata tapi itu tadi ada di produk kreatif, pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan sebagainya. Dan itu kategori peran juga ya. Betul. Sebagai Bagus Roro. Tapi ini sebelum nanti versinya teman-teman yang lain dari Pak Nira sendiri, bagaimana peran Bagus Roro sendiri dalam mempromosikan apalagi pariwisata di Kabupaten Purworejo? Bagi teman-teman Bagus Roro yang sudah menjalankan tugasnya di periode-periode sebelumnya, karena kita kan ini nanti menjalankan pemilihan untuk tahun ini Kak Ayu, teman-teman sudah sangat menunjukkan kontribusinya di sela-sela kesibukan. Bahkan di sini Mas Alif dan Mbak Diva ini atau Bagus Alif dan Roro Diva ini menyempatkan waktu di sela-sela kuliah teman-teman untuk hadir di event-event kita, ikut mempromosikan kegiatan kita, dan juga tentunya teman-teman finalis Bagus Roro tahun-tahun yang lalu juga banyak bergabung dengan kegiatan kita, hadir tidak hanya sebagai figur tapi juga mereka berperan sesuai dengan kebutuhan yang kita plotkan pada masing-masing kegiatan. Oke, baik, terima kasih Pak Nera sudah menjelentrekkan dengan luas lebar-lebarnya begitu. Kita beralih ke Mas Galih terlebih dahulu. Di sini adalah kandidat 2017 begitu ya. Pernah jadi Bagus Roro juga. Nah, di sini mungkin ada semacam nilai karakter yang mungkin pernah dijalani, dirasakan ya kan, pengalaman-pengalaman. Mungkin bisa dong ya, selain ke Mas Alif dan juga Mbak Dinar, nanti Galuh bisa diceritakan sedikit aja tentang nilai kesiapan seperti apa, karakter seperti apa yang ingin dibentuk dari para Bagus Roro Purworejo begitu. Iya, terima kasih Mbak. Yang jelas tuh kalau pemilihan duta wisata itu yang dicari ada 3 Mbak. Brand, beauty, behavior. Pada pokok kuncinya ada di situ. Jadi memang kita harus memastikan dia itu cerdas, kemudian dia beauty itu ya pasti bagus, dan Roro ini ganteng dan cantik, looknya itu bagus. Kemudian behavior ini kita didik karakternya, attitude-nya, tingkah lakunya, kemudian bagaimana membawa Selempang ini dengan baik, karena membawa Selempang ini seorang Bagus dan Roro ini membawa nama Dinas Pariwisata dan juga tentunya pemerintah Kabupaten Purworejo. Maka ini harus kita didik, cara makan yang baik, cara bertemu orang yang baik, cara menyapa orang yang baik, cara presentasi yang baik, kemudian cara menggunakan media sosial yang baik, menginformasikan dengan baik. Jadi pokok kuncinya ada di situ dulu sih Mbak Ayu. Begitu. Jadi pernah merasakan juga bagaimana lika-likunya perjalanan menjadi Bagus Roro begitu? Demikian Mbak Ayu, karena kan saya adalah orang yang dulu itu adalah orang yang tidak bisa anteng, orang yang energik gitu ya, dipaksa menjadi Bagus Purworejo itu, ya alhamdulillah menang gitu ya. Ya sehingga kembali ke saya, ternyata ini luar biasa ya, ketika kita membawa wibawa diri sendiri harus seperti ini. Jadi menurut saya ini impact yang bagus, dan hari ini saya menjadi seorang entrepreneurship itu sangat berpengaruh sekali, dan hari ini pada diri saya ternyata menjadi seorang Bagus Purworejo bagus gitu loh. Dan malah sekarang saya menjadi praktisi, saya menjadi public speaker, trainer gitu. Jadi luar biasa sih Mbak Ayu. Jadi tambah bagus juga gitu ya. Iya, kalau itu dari dulu sih, dari dilahirkan saya udah bagus Mbak Ayu. Nah, ini kan terkait brand, beauty, behavior. Tadi kan disampaikan look, biasanya kan beauty look yang dilihat dari orang, waduh, gimana cara mempercayakan dirinya yang ingin mendaftar nih misalnya nih. Aduh, aku berani nggak ya? Aduh, aku cocok nggak ya jadi ikut Bagus Roro? Coba bisa nggak mengajak mereka untuk, kamu tuh berani dong gitu. Kamu cantik, kamu ganteng gitu. Banyak sekali orang yang looknya baik, sudah terlihat ataupun bahkan sudah sangat terlihat, itu masih ragu Mbak Ayu. Saya sampai menyampaikan, lu kenapa ragu? Kalau kamu mau berani, kamu mau beda, kamu mau upgrade skill, kamu harus berani dulu mendaftar. Langkah awal aja belum berani, maka
daftar dulu, belum tentu nih. Dulu saingan saya tuh banyak yang lebih ganteng dari saya, yang looknya lebih bagus, nyatanya saya yang menang. Artinya apa? Penilaian kita itu nggak hanya dari beauty-nya, bahkan saya nggak ngerti untuk menata diri di situ, nanti diajarkan gitu loh Mbak Ayu. Jadi sekarang belum, tapi nanti ketika sudah bergabung dengan kita akan kita ajarkan menggunakan menyisir rambut dengan baik, stylenya seperti apa, itu baru diajarkan. Maka banyak yang ragu itu kita sayangkan. Nah itu gitu. baiklah Mendaftar ya. masih ragu, aduh berani dulu aja. Siap. Ini poin penting banget loh. Berani dulu aja untuk mendaftar gitu ya. Nanti akan ada perubahan dengan signifikan pasti gitu. Oke, jadi ada kepastian dari Bagus Roro itu menjadi kita tuh lebih beda dari kecerdasan, cermat kita semuanya, tingkat value-nya lah ya. Value-nya berbeda, semuanya juga berbeda. Mungkin dari attitude juga bahkan berbeda. Wah, silakan akan daftar. Nah, ini tahapan, sebelum ke tahapan saya ingin beralih ke Mas Salib dulu nih. Mas Salib, bagaimana nih pengalamannya Anda sebagai the winner ataupun Bagus Roro nih? Perasaan pertama awal kali gimana nih? Aku mau daftar, ragu nggak ya? Aku ganteng nggak ya? Gimana itu? Kalau ditanya soal perasaan pasti luar biasa ya. Soalnya dari saya sendiri kan asalnya nih saya orang desa, orang pinggiran dikatakan, bisa sampai ke titik sekarang itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sempat dulu ya merasa nggak percaya diri, merasa nggak, wah saya mampu nggak sih kalau jadi Bagus Roro yang dulu di mata saya luar biasa itu, dan ternyata saya berproses sampai sekarang dan ternyata memang mampu gitu. Begitu. Jadi ada semacam kayak percaya diri udah ada ya. Percaya diri sudah ada ya. Ada. Kecil lama-lama dibubuk. Tapi memang harus menghilangkan overthinking dulu memang ya. Aku berani di situ begitu. Kadang overthinking yang malah membuat kita yang awalnya udah percaya diri malah akhirnya percaya dirinya hilang karena kita kalau overthinking dengan bisa membandingkan dengan orang lain dan Oke, jadi memang nggak boleh membandingkan dulu ya. Kita percaya diri dulu aja lah. Jangan melihat rumput tetangga dulu lah ya. Rumput kita sendiri disiram, ditumbuhin dulu lah gitu ya. Gitu. Terus ketika di proses perjalanan perjuangan saat mungkin karantina, saat mendapatkan ilmu ataupun pelajaran dari Bagus Roro tuh apa saja mungkin? Tentunya banyak ya kalau tanya soal ilmu. Saya mendapat banyak di situ, mendapat banyak mulai dari public speaking, cara bertemu orang, pengetahuan tentang pariwisata di Purworejo dan Indonesia gitu, masih banyak lagi. Oke. Bertemu dengan orang aja dikasih tahu caranya begitu ya. Diajarkan bagaimana sih harusnya kalau ketemu orang, sopannya awalnya harus gimana, nanti bicaranya gimana gitu. Gestur, mimik, wajah gitu ya. Yang tadinya kita cemberut, sombong lo gitu, sekarang harus sumeh gitu ya. Wibawa lah begitu ya. Oke. Dulunya Mas Alif gimana? Pecicilan atau enggak? Cerelean enggak? Dulu saya cenderung pendiam sih, Mbak. Iya, saya cenderung pendiam. Dan bahkan kadang nggak berani kalau mau menyampaikan pendapat. Tapi setelah ikut Bagus Roro ini, jadi saya sadar, oh iya dulu saya pendiam ya, dulu itu saya salah ya ternyata. Dan melalui itu semua saya beranilah berbicara gitu. Oh begitu, berarti titik poin yang Anda dapatkan memang bisa menghadapi orang lain, bisa berbicara, bisa mengungkapkan pendapat yang tadinya terpendam mungkin karena people pleaser atau nggak enakan, sekarang udah berani gitu ya. Iya, sekarang lebih berani menyampaikan banyak pendapat. Banyak ya poinnya. Gitu. Oke. Mbak Gal, Anda juga harus menceritakan dong ya pengalaman Anda sebagai Roro di Purworejo begitu. Terus sampai saat ini tugas berat Anda ada tidak gitu untuk mengangkat nama Purworejo loh. Apalagi Anda berdua mewakili Purworejo di Jawa Tengah begitu. Ada sesuatu beban tidak di situ sih gitu. Tapi pengalaman yang awal dulu diceritakan sebentar. Pengalaman awal sebenarnya kalau ditanya tentang nyangka nggak sih akan menjadi Roro, saya akan menjawab sangat-sangat menyangka karena beribu-ribu persiapan saya siapkan untuk menjadi seorang pemenang. Bagaimana nantinya di situ saya akan berorganisasi, kemudian membantu Purworejo untuk lebih berkembang lagi dengan adanya promosi yang kita lakukan. Di situ mungkin lebih percaya diri untuk harusnya bisa ini menjadi pemenang, harusnya bisa berusaha lebih banyak. Dan ternyata sudah tersampaikan untuk menjadi pencapaian ini. Baik, karena di Bagus Roro itu kan ada yang namanya ada perbedaan karakter, nilai yang Anda dapatkan begitu ya kan. Sampai saat ini perubahan Anda tuh yang seperti apa yang Anda rasakan? Seperti yang misalnya dari tadi pendiam, Mas Alif jadi berani. Kalau Anda seperti apa?
berkebalikan dari Alif yang pendiam, justru saya sangat Pecicilan? ceria, pecicilan. Kemudian di sini saya harus anggun, bertemu banyak bapak-bapak, ibu-ibu semua yang pejabat sangat tinggi. penting, betul sekali. Di situ saya harus mengolah bagaimana sih cara saya berbicara, bagaimana kemudian tangannya di mana, dan kosakatanya harus seperti apa, begitu. Begitu ya. Tapi merasa terbebani nggak dengan perubahan yang memang aku harus lemah lembut nih? Ini bukan gue, misalnya begitu. Sebenarnya kalau terbebani itu tidak. Karena dari situlah saya mungkin bisa belajar, oh ternyata di Bagus Roro ini bagus loh, bisa mendidik manner kita sebagaimana bertemu dengan orang dewasa nantinya. Apalagi kalau misalkan masuk ke ranah pekerjaan yang lebih penting, atau misalkan besok mau bekerja di kementerian mana, kita sudah tahu terlebih dahulu bagaimana sih cara menghadapinya, seleksi wawancara, kemudian kita bagaimana cara menjawabnya dengan baik. Intinya sudah mengantongi beberapa mungkin ya kualifikasi yang ditawarkan di kantor ataupun pekerjaan yang diinginkan, begitu ya. Oke. Ingin jadi apa? Aduh, rahasia. Begitu. Aduh, nggak bisa dibocorkan ini. Oke, nanti kita korek ya. Mas Gali berarti di sini sekarang jadi punggawanya Bagus Roro atau? Iya, kebetulan diamanai untuk bisa membantu anak-anak gitu, Mbak Ayu. Jadi ya bersama-sama kita lah. Oke, baik. Boleh diceritakan tahapan apa sih sebenarnya ada tahapan seleksi Bagus Roro Purworejo 2026 yang nantinya akan kita gelar bersama di Purworejo, begitu tahapannya seperti apa? Oke. Kalau tahapannya ini adalah tahapan panjang, Mbak Ayu. Jadi kita mulai start dari tanggal 2 Maret 2026, nanti endingnya ada sampai di tanggal 16 Mei 2026. Oke. Jadi Maret, April, Mei, kita 3 bulan tahapannya. Istimewa kan? Nah, mulai dari ini pendaftaran. Oke, jadi kita pendaftaran dulu dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 10 April. Jadi kita masih ada waktu sampai 10 April besok nih. Pendaftarannya masih kita perpanjang Kenapa kita perpanjang? Karena kebetulan kemarin kita tuh pendaftaran itu roadshow itu cuman punya waktu selama 8 hari. Karena tengah-tengah tuh terpotong libur lebaran sekolah, kemudian kampus dan sebagainya. Sehingga akhirnya banyak sekolah yang protes, instansi yang protes, "Loh Mas, mosok tanggal 2 roadshow baru daftar?" Oke, kita perpanjang. Kemudian ada beberapa, "Mas, kita belum sempat didatengin." Oke, akhirnya kita perpanjang sampai tanggal 10. Kemudian setelah itu kita punya waktu panitia untuk cek berkas di tanggal 11. Nah, nanti kemudian setelah itu ada, yang paling penting ini nih, ada namanya seleksi wawancara dan tertulis. Jadi semua yang mendaftar berkasnya langsung kita panggil semuanya di Ganesha Convention Hall di tanggal 12. Nanti ada di lantai 2. Ganesha Convention Hall lantai 2 tanggal 12 April 2026. Nah, itu nanti di situ ditentukan tuh melalui tes tertulis dan wawancara siapa yang nanti lolos. Nah, yang lolos di 30 finalis atau 15 bagus, 15 roro, 15 pasang ini langsung kita undang lagi di tanggal 13 technical meeting. 13 technical meeting langsung. Jadi malamnya sehasil wawancara dan tes tertulis langsung kita umumkan yang lolos ini 30 orang ini langsung malamnya. Malam kemudian besoknya langsung kita undang technical meeting di Ganesha Convention Hall lagi bahwa yuk ini lolos nih. Terus tahapannya akan kita jelaskan sampai tanggal 16, ketentuannya seperti apa, kemudian syaratnya seperti apa, intinya kebutuhan mereka seperti apa. Kemudian setelah itu di tanggal 15 nih nanti teman-teman ini akan kita ajarkan dan kita kasih kesempatan untuk photoshoot. Wah, ini dia photoshoot nih. Ya, yang tadinya nggak bisa photoshoot, di situ kita ajarkan semuanya. Looknya sebagai seorang duta wisata. Jadi photoshoot seorang duta wisata. Jadi jelas garis besarnya adalah seorang duta wisata. Kemudian nanti ini Mbak Ayu ada yang unik di tahun ini nih. Di tanggal 18 April tuh kita akan roadshow roadshow finalis ke RSUD Cokronegoro. Oke, jadi di sana nanti kita akan ada pengenalan dari dari Dr. Doni ini. Jadi seorang direktur RSUD Cokronegoro. Kemudian setelah itu nanti ada narasumber dari dokter RSUD Cokro dan juga seorang psikolog dari RSUD Cokro. Kemudian setelah itu finalis itu kita ajak keliling hospital tour, jadi akan ngecek semua alat, kemudian surprise yang ada di Cokro. Oh, ternyata kita punya RSUD yang sangat-sangat proper nih, gitu. Nah, akan kita informasikan itu. Itu baru ada tahun ini. Kemudian nanti di tanggal 19 itu rencana kita akan ada penanaman pohon. Ya, Greening the World itu kita di salah satu tempat wisata lah nanti. Nanti Pak Kabid dan Pak Kadi nih, ya kan. Jadi di situ konsepnya adalah memiliki pohon itu. Jadi Bagus dan Roro ini punya pohon binaan.
ditanam, besok setelah grand final dicek ini seperti apa. Kemudian selama 1 tahun, minimal selama 1 tahun pohon ini adalah milik you. Kemudian you rawat sampai 1 tahun pengabdian. Ini seperti apa sih kamu bisa merawat pohon untuk bisa menyatu dengan alam. Itu. Kemudian lanjut lagi di tanggal 25 nanti ada pendidikan karakter. Dengan temanya adalah wawasan kebangsaan. Oke, jadi bukan kemudian diajak ke Mako, kemudian diajak visi. Udah ada nanti beda lagi ya. Beda ya kalau Bagus Rory kan kita kasih wawasan kebangsaannya. Nah, kemudian nanti ada banyak challenge selama proses pra-karantina. Tapi challenge-nya itu nanti ada salah satunya ada tourism project. Jadi semua finalis wajib membuat video di tempat wisata untuk mengangkat tempat-tempat wisata bebas seluruh Purworejo. Dia mau pakai vendor terserah. Mau sendiri juga boleh. Yang penting nanti ketentuannya kita kasih di situ ada syarat dan ketentuannya gitu. Nah, kita lanjut lagi ada karantina. Puncaknya adalah karantina Mbak Ayu. Di tanggal 13, 14, 15, 16. Wah, mereka akan kita minta. Wah, 15 langsung. 4 hari di hotel mereka. Dan ini full akan kita kasih materi. Nanti ada narasumber, ada dari kepariwisataan, ada public speaking, personal branding, English for tourism, kemudian ada juga keprotokoleran, event organizer, dan masih banyak lagi Mbak Ayu. Itu. Kemudian nanti di tanggal 14 juga masih sama melanjutkan materi, dan nanti teman-teman ini ternyata juga ada interview di malam harinya. Jadi akan cek lagi interview secara mendalam karena sudah seorang finalis. Dan nanti di tanggal 15, nah ini 15 agak baru tahun ini juga ada Mbak. Yang pertama kalau pertama pagi city tour itu masih biasa ya. Jadi kita keliling wisata, pengenalan wisata, kemudian mempromosikan wisata. Nah malamnya nih Mbak Ayu ada yang namanya preliminary. Jadi seluruh finalis ini nanti ada di Art Center terbuka untuk umum. Jadi tanggal 15 dulu malam di Art Center terbuka untuk umum, mereka akan fashion show. Begitu? Iya, menggunakan batik Purworejo atau bekerja sama insya Allah dengan Dekranasda. Berarti kayak semacam kayak pertunjukan gratis. Mereka. Mantap. Setelah selesai fashion show, mereka akan ada penampilan 5 bakat terbaik, 5 bagus, 5 roro yang terbaik, 5 akan kita tampilkan di situ. Dan itu terbuka untuk umum, keluarga dari sekolah, kampus, semuanya supporter boleh datang di Art Center. Nah, malam hari. Tidak beli tiket loh. Tidak ada tiket. Cuman beli makan sendiri. Nah, itu pasti ya. Boleh bawa kacang, boleh kayak nonton layar tancap. Nah, gongnya adalah di tanggal 16. Tanggal 15 sudah tampil di depan umum, tanggal 16 kuncinya di sini. Malam grand final. Nah, di situ seluruh finalis akan dibuktikan di hadapan seluruh juri, kemudian seluruh tamu daerah. Wah, tamu daerah se-Jawa Tengah kan kita undang nanti. Jadi kemudian ada tentunya kepala daerah dan seluruh pejabat terkait dan orang tua. Kemudian yang paling seru adalah seluruh supporter dari seluruh finalis. Boleh masuk? Panggung boleh, semuanya gratis, tis. Oke ya, sekali lagi kalau tamu umum bawa makan sendiri. Ya, gitu. Jadi gratis, mereka akan ditampilkan di panggung utama di malam grand final itu, dan juga diumumkan malam hari itu juga siapa juara 1, juara 2, juara 3 dan sebagainya. Kemudian ada atribut juga nanti siapa yang berbakat, kemudian yang intelijensia dan sebagainya. Nanti ada juara-juara atribut juga. Gitu Mbak Ayu, sampai tanggal 16. Panjang kan? Tinggi kan kayak saya kan. Siap guys. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari kriteria nih, ada nggak sih yang paling penting, paling menonjol, paling harus nih ada nih dalam sosok-sosok calon-calon Bagus Roro nih? Apakah ada apakah soal penampilan aja atau sesuatu yang mungkin aspek lain yang bisa diterapkan dalam pemilihan Bagus Roro yang akan dipilih itu seperti apa? Ada nggak? Ya, kriteria khusus. Oke, kalau kriteria khusus yang jelas sih kita tinggi itu proporsional ya Mbak Ayu. Kita tidak menunjukkan harus tinggi berapa, harus berat berapa, enggak. Tapi yang jelas proporsional. Namanya seorang duta wisata ini kan harus looknya kan terlihat proporsional ya. Wait, tinggi berarti nggak ngaruh? Tinggi pendek nyon sewu, pendek gitu. Yang penting proporsional tuh tadi saya sampaikan. Gitu. Yang penting jadi, sesuai aja ya posturnya. Harus 175, 180, no enggak. Looknya sudah proporsional yes. Karena apa? Kita nggak hanya ajangnya di sini, tapi kita itu akan kita lanjutkan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Kita kalau menang lagi di tingkat nasional. Yang perlu kita ingat, Divanka dan Mu'alif ini
tahun ini tuh kita keren Purworejo, insya Allah baru luar biasa. Mereka itu kemarin ke Jawa Tengah dapat 3 gelar. Oke. Dan Pak Kabid juga menyaksikan secara langsung, Pak Kadin juga menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah, satu mu'alif ini masuk 10 besar se-Jawa Tengah. Oke. Untuk kesekian kalinya lah Purworejo alhamdulillah mu'alif beberapa kali masuk, dan alhamdulillah mu'alif masuk lagi. Kemudian untuk kedua kali ternyata masuk Mbak Persahabatan. Dulu pernah di tahun 2015, dan ini alhamdulillah 2024 dapat lagi. 2025 maaf, di provinsi 2025 dapat Duta Persahabatan tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan kita dapat lagi satu Mbak Ayu, base media sosial terbaik se-Jawa Tengah. Jadi media sosial Bagus Roro ini pengelolaannya terbaik se-Jawa Tengah. Jadi kita dapat 3 kategori di tingkat provinsi Jawa Tengah kemarin. Begitu. Apakah karena dari media sosial dari Purworejo sendiri sangat berkontribusi di Jawa Tengah, atau bagaimana penilaiannya sehingga paling bagus? Oke, penilaiannya adalah mereka menilai template-nya seperti apa, kemudian yang mereka informasikan seperti apa. Jadi ada indikatornya, satu dari template yang mereka buat seperti apa, kemudian informasi yang disampaikan seperti apa, kemudian pengelolaan anak-anaknya ini dalam muncul di media seperti apa. Jadi paling tidak ada tiga indikator ini sih Mbak Ayu. Oke, satu pertanyaan mungkin lah yang mungkin jadi misalnya perwakilan dari teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Misalnya tadi kan tinggi, yang penting proporsional aja nih. Nah, seumpama ternyata dia cerdas nih, bagus nih, akhirnya juara nih. Apakah ada keberanian ataupun percaya diri di mana kita mengirim peserta ke Jawa Tengah misalnya begitu, dengan postur-postur yang lainnya yang dari yang lain itu tinggi-tinggi, gimana gitu? Kalau misalnya, waduh, kita kalah dalam tinggi nggak tuh gitu? Kalah dalam tinggi nggak masalah, kita masih punya potensi yang lain. Mbak Divanka ini dari beberapa kategori itu kalah tinggi, Mbak. Oh begitu? Yes, kalah tinggi. Keren dari kebutuhan lain. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa mendapatkan gelar Duta Persahabatan karena apa? Dia orangnya supel, humanis. Yes, di situ dia yang poin didapatkan. Mas Mu'alif, beberapa kandidatnya ada yang lebih tinggi, tidak masuk 10 besar, dia masuk 10 besar. Jadi penilaian itu nggak hanya dari tingginya, Mbak. Siap. Yes, kemudian pengelolaan di atas panggung pada saat prelim di tingkat sana, mereka insya Allah menguasai dibandingkan yang lain. Begitu. Jadi mereka bukan as a model, tapi dia adalah duta wisata. Siap. Beda. Tahun ini basicnya adalah seorang duta wisata, bukan model. Nah, itu yang mereka insya Allah kuasai, dan di tingkat provinsi alhamdulillah dapat. Berarti sudah ketemu titik poinnya. Kan biasanya kalau yang berhubungan dengan kecantikan tuh wis keker lah, yang ganteng tinggi pula begitu ya. Ya nggak Panera, gimana coba? Ya, di kesempatan ini juga kita dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Porapar, juga menegaskan kembali Mbak Ayu bahwa memang kita punya histori pemilihan duta wisata di tahun-tahun sebelumnya memiliki keunikan masing-masing. Namun di tahun 2026 ini kita memang kembali kepada core atau basic dari tujuan kita adalah duta wisata. Maka memang secara look kita juga akan mencari yang sesuai. Namun itu tadi bahwa fisik bukan merupakan poin utama. Bahwa kalau masing-masing memang memiliki potensi dan bisa menjadi seorang agent of tourism promotion itu, maka itu yang akan menjadi nilai plus dia untuk maju atau mendapatkan nilai lebih baik. Jadi kalau mindset teman-teman atau mungkin warga masyarakat Purworejo bahwa Bagus Roro adalah modeling saja, maka di tahun ini kita akan luruskan itu juga. Kita benar-benar mencari agent of promotion, duta wisata yang memang nanti membawa wisata Kabupaten Purworejo. Namanya wisatawan mau penampilan atau look apapun itu kan sebenarnya ya suka-suka wisatawannya kan ya. Tapi kita sebagai agent of promotionnya adalah berpenampilan baik, proporsional tadi, dan mampu membawa atau mempromosikan pariwisata Kabupaten Purworejo. Gitu. Tapi kalau misalnya peran dan kontribusi nih, program apa saja yang mungkin dari Dinas Porapar sudah siapkan nih untuk Bagus Roro Purworejo? Ya, khusus untuk yang pemilihan ini, Kak Ayu dan juga teman-teman Irama FM, kita sudah menyiapkan beberapa tahapan maupun juga tentunya budgeting, Kak Ayu. Ya, semua kan tidak akan berjalan tanpa adanya pendanaan. Dan ini juga sekaligus saya sampaikan pada teman-teman Irama bahwa yang disampaikan oleh Mas Kali tadi, beberapa event untuk masyarakat itu free atau gratis.
kita sampaikan juga bahwa pada teman-teman yang mau ikut join atau mendaftar pemilihan Bagus Loro tidak perlu takut untuk nanti jangan-jangan saya keluar biaya Kak Ayu. Ini yang cukup gratis ya masih ada beberapa pemikiran di masyarakat, kita luruskan atau kita clearkan bahwa panitia tidak memungut sebesar rupiah pun kepada peserta. Sama sekali. Misalnya nih buat admin, buat apa tidak ada? Tidak ada. Karena gratis. Kita sudah didanai oleh Mantap. APBD pemerintah Kabupaten Purworejo. Oke. Siap, gratis nih teman-teman, semuanya gratis, ingat ya. Tapi sebagai dari Bagus Loro sendiri tadi sudah disiapkan programnya untuk ada ya untuk berkontribusi lebih ya untuk Purworejo. Tapi kalau misalnya peran dari dalam Bagus Loro mendukung UMKM, ya tentunya karena sebuah atau seorang figur, karena Bagus dan Roro akan menjadi figur atau public figure yang memiliki jangkauan yang lebih luas daripada yang tidak menjadi Bagus Loro. Tentunya mereka akan sangat potensial untuk menjadi sama mempromosikan, kalau tadi mempromosikan lokasi atau objek wisata, ini mempromosikan produk juga sangat mungkin sekali. Budaya lokal. Bahkan teman-teman tadi dari ekonomi kreatif itu berkenan dan sangat antusias untuk bergabung dengan kita. Teman-teman Bagus Loro akan ikut mempromosikan produk-produk mereka dalam selama proses pemilihan maupun nanti pasca pemilihan. Kalau sudah memiliki label Bagus Loro, maka undangan atau request untuk endorse akan berdatangan ke Ayu. Gitu. Misal nih saya punya, ibarat kata punya produk namanya sisir lah gitu. Wah, Bagus Loro sekalian besok pas grand final boleh dong saya di gratis ya, maksudnya loh gitu, dipasarkan, dipromosikan gitu misalnya. Segala bentuk kerjasama tentunya akan kita welcome Kak Ayu. Jadi memang salah satu perannya adalah memajukan perekonomian di Kabupaten Purworejo, baik itu melalui turisme maupun UMKM. Di sini juga nanti ada peran paguyuban Bagus Loro, Mas Galih dan teman-teman, termasuk senior-senior Bagus Loro, Mas Alif dan Mbak Diva, untuk juga nanti membimbing adik-adik yang nanti terpilih di tahun ini, bagaimana nanti bekerja sama, berkomunikasi yang baik dengan para pelaku UMKM, para pemilik usaha yang ingin produknya dipromosikan melalui teman-teman Bagus Loro. Kan sudah dapat satu tadi look dulu, look udah dapat, follower pasti juga beda. Salah satunya itu. Makanya selain di kegiatan-kegiatan kabupaten, kita juga sangat terbuka, nanti pintunya bisa melalui dinas maupun paguyuban Bagus Loro untuk kerjasama dengan teman-teman Bagus Loro. Gitu Kak Yu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam dari Bekasi hadir, asal Pucang Agung. Terima kasih, salam kenal juga dari Loano hadir, terima kasih. Oke, ini saya mau ceritakan ya, kata ini kerudung saya ingin membuat beda karena kalau narasumber kita kan lebih cantik, saya nggak mau kalah gitu ya. Jadi seperti dimsum katanya. Seperti dimsum ya kan, ada gini-gininya. Ya begitulah. Oke, Bang Alif, kita beralih ke Kak Alif ya. Kak Alif, skill apa nih yang Anda harus ajak ke teman-teman para calon nih? Harus seperti ini nih, kita harus mempunyai seperti ini nih. Nah, mungkin pengalaman apa yang mungkin terjadi ataupun yang Anda alami terkait skill yang memang harus ditampilkan saat grand final kayak atau dalam prosesnya dan lain sebagainya begitu? Kalau dari saya, skill yang utama harus kita mampu kuasai adalah skill berkomunikasi ya, skill berbicara lah, speaking. Jadi kita harus bisa membawa diri kita harus bisa berbicara, bagaimana kita berbicara di depan umum, berbicara dengan teman kita, berbicara dengan orang yang misal lebih tua, lebih misal umurnya di bawah kita, dan dengan orang siapapun lah seperti itu. Soalnya kan kadang-kadang kalau misalnya belum mendaftar aja, aduh saya nggak bisa bicara nih, gimana caranya? Berarti kan skill utama yang sekiranya bisa dimanfaatkan sebelum mendaftar prosesnya begitu ya, berbicara, komunikasi. Iya, komunikasi. Oke, baiklah. Jadi seperti yang disampaikan Bang Alif, kalau misalnya kok Bang sih Kakak Alif, Roro bagus Alif itu, kalau misalnya sebelum mendaftar kita harus menguasai yang namanya komunikasi. Begitu. Boleh tambahkan Kak Ayu ya. Tadi memang betul bahwa salah satu yang nanti akan menjadi quality dari seorang Bagus dan seorang Roro adalah kemampuan untuk speaking di forum, mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Namun itu tentunya melalui proses dan teman-teman yang akan mendaftar, kami sangat welcome pada saat kita memproses pemilihan, teman-teman pun akan dilatih untuk itu. Jadi bagi yang mungkin masih
levelnya belum lancar. Justru di situ adalah kesempatan untuk nanti mendapatkan banyak pelatihan. Malah akan dibantu. Betul. Jadi sebelum kita melaksanakan pemilihan tentunya kita beri banyak pelatihan dulu. Seperti tadi disampaikan Mas Galih, ada narasumber berbagai kompetensi. Berarti benar Mas Galih yang disampaikan, daftar dulu, jangan takut gitu ya. Karena memang kalau misalnya orang mau daftar, aduh saya nggak bisa ngomong nih, saya looknya jelek dan lain sebagainya, ternyata malah daftar dulu aja, yang penting nanti di situ digembleng. Dengan kita nanti akan diajarkan cara komunikasi yang baik. Yang tadinya nggak berani berbicara, nggak usah lah jauh-jauh, nggak usah di depan kelas, di depan keluarganya aja takut. Di depan kelas takut. Insya Allah Mbak Yuni setelah selesai dalam proses seleksi, walah itu mau di depan kecamatan, depan Pak Camat, depan siapapun, insya Allah berani. Karena terbukti waktu saya keliling roadshow itu saya cuma membuktikan bahwa saya random nih ngambil anak-anak untuk berani berbicara di pada saat roadshow ke seluruhnya, ada sekolah, kemudian ada kampus. Mereka berbicara itu masih takut, mau tak ajak Kak, depannya takut. Kemudian yang kedua kali, coba yang kedua ini tak ajarkan dulu nih. Sepersekian detik tak ajarkan bisa lebih baik. Artinya apa? Baru ketemu saja berapa detik, belum nanti ketemu teman-teman yang lain untuk mendidik gitu. Jadi artinya berani dulu dan jangan kemudian pesimis. Kenapa? Banyak Bagus dan Roro ini yang dulunya tidak di underestimate kan malah jadi juara satu. Iya ya. Ya pengalaman Bagus Alif dan Roro Diva sendiri nanti bisa cerita dulu awalnya sebelum bergabung proses pemilihan seperti apa, pengalaman banyak di dalam proses dan muncul menjadi Bagus Roro, kualitinya terupgrade. Jadi value-nya nambah bagus. Betul. Gitu. Tadi sampaikan Mas Alif Bro Bagus Alif adalah dengan skill komunikasi. Kalau dari Kak Galuh sendiri nih, bagaimana sebagai Roro Galuh tips anak muda biar ayo ada keberanian, kamu punya ini loh, kamu punya sisi yang bagus loh, semangatin mereka untuk mau ikut daftar gitu. Mungkin yang harus benar-benar teman dari sekarang siapkan adalah bagaimana cara teman-teman bisa tahu apa sih value yang ada di dalam diri, mulai dicari lagi bagaimana caranya, harus bisa percaya diri, harus tahu teman-teman itu akan concern kemana bakatnya. Lalu apabila teman-teman memiliki kelebihan yang unik, itu bagaimana cara mereka semua dapat mengupgrade-nya biar bisa diperlihatkan ke dunia umum gitu. Tantangannya ada nggak yang dirasakan? Mungkin nanti awal-awalnya itu pasti teman-teman malu. Malu itu adalah momok untuk semua pemuda sepertinya. Dan yang bisa disarankan hanyalah ayo mencoba berani. Ayo harus berani. Berani daftar itu menunjukkan bahwa oh teman-teman berani loh. Setelah itu pasti teman-teman akan jauh lebih percaya diri gitu. Itu tantangan terbesar. Iya. Kalau Bagus Alif, tantangan terbesar dari kan cewek sama cowok biasanya berbeda. Kalau dari saya tantangan terbesarnya adalah takut sih Mbak. Biasanya kan orang sebenarnya bisa, tapi takut gagal, takut dicemooh teman-temannya, takut apa segala macam lah, intinya takut. Jadi kalau misal mau ngelakuin sesuatu, ketika ketakutan itu muncul, bisa gagal, bisa nggak jadi, malah itu yang menghalangi semuanya. Jadi ya benar kata Mbak Diva tadi. Kata Roro Diva tadi, kita harus berani dulu. Siap. Terima kasih ada Adun Sugeng Enjing menjelang siang. Terima kasih. Pak Kabit dapat salam tuh dari Mas Dimas. Teman setia kita. Ya. Halo, Mas Dimas. Om Dimas. Oke, terima kasih. Kita cek dulu ya di sini sembari istirahat dulu. Ada YE. Gimana sih menanggapi trust di luar untuk Bagus Roro? Bukan icon tapi perantara suara muda Purworejo. Siapa nih yang akan menjawab nih? Mas Galih. Ya, tadi menanggapi trust di luar untuk Bagus Roro menjadi icon, bukan icon tapi perantara suara muda. Jadi gini, itu adalah tugas kita sebagai agent promosi karena harus memberikan informasi-informasi yang akurat dan informasi yang valid ini untuk ke masyarakat. Jadi kita menjadi perantara dari pemerintah Kabupaten Purworejo untuk di kalangan milenial atau anak-anak muda. Maka
itulah tadi kami sampaikan bahwa anak-anak ini kita didik untuk bisa mengelola media sosial dengan baik. Nah, untuk bisa menginformasikan dengan baik, kemudian menjadi perantara yang dimaksudkan pemerintah adalah seperti ini, kemudian yang diminta oleh masyarakat seperti ini, mereka menjadi penengah dan mereka juga menerima suara-suara atau informasi dari masyarakat untuk bisa disampaikan kepada dinas terkait ketika memang informasi itu valid dan benar adanya gitu. Jadi seperti itu sih Mbak Ayu, memang mereka di tengah-tengah untuk bisa menyampaikan informasi ke masyarakat. Jadi mereka harus bisa mengelola media sosial dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya sebagai duta wisata. Dari Iksan Cluster kayaknya kurang percaya nih, gratis tuh, serius tuh, gitu kan? Gratis ya? Iya, Gratis. Kak Iksan, thank you ininya, atensinya. Jadi semua biaya proses seleksi sudah didanai oleh APBD Kabupaten Purworejo melalui Dinas Porapar Kabupaten Purworejo. Jadi teman-teman nanti tidak perlu khawatir atau merasa ada was-was nanti saya atau orang tua saya harus keluar dana lagi untuk mengikuti tahap pemilihan ini, pemotretan itu dan sebagainya. Yang perlu kita sampaikan bahwa segala bentuk dari kegiatan yang kami officially jalankan itu tidak dipungut biaya. Teman-teman mungkin masing-masing akan memerlukan pendanaan untuk operasional pribadinya. Maksudnya gini kayak dari rumah mau ikut tes seleksi naik motor ya bensinnya tumbas dewe kan gitu. Ya salah satunya seperti itu. Gaun baju juga sendiri dulu ya. Nanti pada saat pemotretan kita bekerja sama dengan ekonomi kreatif lokal, bahkan kostum kita akan usahakan untuk kita sediakan. Fasilitasi? Iya. Oke, baik, berarti aman. Ya, kalau misalnya seperti di persyaratan memang ada membutuhkan pas foto ya Mas Galih dan foto full body. Nah itu kan dibuat sendiri dengan biaya murah, menggunakan handphone sudah cukup, karena nanti pada saat sudah masuk tahapan maka kita sudah sediakan fotografer profesional dan itu juga sudah tidak ada biaya lagi. Oke, siap. Nih saya buka dulu yang ada di SMS online ya, sebentar. Tanpa nama di sini. Oke. Mau tanya, sebenarnya kalau peran Bagus Roro di Purworejo itu apa saja sih? Kok selama ini tidak terlihat? Nah, ini Anda menyaksikan atau mengamati Bagus Roro tidak nih? Silakan dijawab Mas Galih. Saya lagi ya. Oke, jadi gini. Memang mungkin peran kita belum terlihat, tapi kita memang aktif dalam seluruh kegiatan Mbak Ayu. Jadi kegiatan pemerintah daerah kita ikut, kemudian kita juga punya program kerja. Mungkin nanti akan kita tingkatkan lagi di tahun 2026. Akan kita tingkatkan karena kita punya program kerja yang juga program kerja ini nanti melekat di beberapa OPD. Nah, nanti tadi diawali dengan namanya penanaman pohon. Mereka punya pohon satu, itu salah satu program kerja ya, satu, kemudian dia nanam pohon menjadi pohon binaan sampai ke selesai grand final, sampai 1 tahun minimal 1 tahun menjabat. Itu salah satu program kerja, jadi penanaman pohon untuk lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian yang sering aktif ya kita aktif di dalam seluruh kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Insya Allah kita selalu hadir dan ikut mempromosikan. Gitu. Dilanjut lagi di sini dari 85 tanpa nama juga. Apa dampak yang diharapkan oleh Pemda kepada finalis Bagus Roro Purworejo? Pak Nera boleh. Ya. Baik. Sebenarnya kalau dampak kepada para pemuda Kabupaten Purworejo ya tadi ya pertanyaannya bahwa yang nanti bisa masuk dalam kontestasi ini sebenarnya adalah mereka yang sangat beruntung Kak Yu, karena mereka mendapatkan upgrading skill, personality maupun experience yang sangat luar biasa yang akan menjadi portofolio mereka dalam melalui proses tahapan di kehidupan mereka masing-masing di waktu yang akan datang. Sebagai contoh misalnya kalau sekarang masih sekolah, maka pada saat nanti akan masuk ke jenjang kuliah, pengalaman pada saat mengikuti proses kontestasi Bagus Roro maupun kegiatan-kegiatan Bagus Roro, pengalaman-pengalaman itu, portofolio itu akan menambah value mereka pada saat mereka bekerja. Mereka sudah terbiasa berpenampilan rapi, sudah terbiasa atau sudah berani berhadapan dengan orang, berkomunikasi dengan lancar. Itu adalah skill yang tidak semua orang langsung bisa dapat secara otodidak atau
bahkan ada yang harus kursus untuk itu kalau sudah bisa ikut kontestasi Bagus Roro, mereka kan mendapatkan itu semua dari sejak proses karantina hingga nanti pasca terpilihnya Bagus Roro. 30 orang ini finalis Bagus dan Roro, mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan sekali lagi menambah value mereka pada saat nanti mau masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi seperti kuliah atau mau mendaftar kerja. Ketika di HRD ditanya pengalaman kamu apa, maka dengan bangga bisa kita sampaikan kami adalah finalis atau saya adalah finalis Bagus Roro Kabupaten Purworejo atau Duta Wisata Kabupaten Purworejo. Ini ya. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada Andi Budiman. Kalau jadi Bagus Roro hadiahnya berapa? Nah, ini Kak Galih ini kayaknya yang tahu ini. Ya, kalau hadiah ini insya Allah kita total itu puluhan juta Mbak Ayu. Totalnya ya? Iya, totalnya kita Siap. puluhan juta dong. Satu itu fresh money. Yang kedua nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa sponsor. Salah satunya adalah klinik kecantikan nanti. Nah itu kita satu orang itu selama 1 tahun insya Allah kita dapat perawatan kurang lebih sekitar sampai 10 juta. Rencananya nanti di yang terbesar juara 1 tentunya. Itu selama 1 tahun dia dapat perawatan gratis, 1 bulan bisa 1 kali sampai 2 kali. Itu kemudian ada sponsor-sponsor yang lainnya. Jadi memang benefit yang didapat ada fresh money dan juga ada fasilitas. Apa ya ada virtual facility yang dia dapatkan. Jadi itu kemudian yang jelas branding atau personal branding dia yang didapat itu pasti karena brand itu akan melihat Mas Mu'alif, Mu'alif Bagus Roro dulu saya karena Galia terkenalnya karena seorang Bagus Purworejo, seorang Roro Purworejo pasti akan dilirik karena ini spesifikannya sudah bisa diambil contoh menjadi seorang model. Ini teman-teman komunitas maupun teman-teman make up pasti mengambil kita karena apa ya kita sudah dapat semuanya sih gitu. Itu yang didapat baik secara finance maupun ya personalitinya. Oke, ini Mbak Andrian atau Mas Andrian, Mbak Diva itu tetangga saya Mbak. Semoga terpilih lagi menjadi Roro 2020. Emang bisa daftar lagi? Yang udah terpilih. Kalau sudah menjadi pemenang tidak bisa terpilih tapi akan dikirimkan ke ajang yang lebih tinggi. Iya di provinsi. Betul. Atau di daerah nasional begitu. Kak Terima Adrian. kasih semangatnya Kak Adrian. Wah ini fansnya Mbak Diva ini ya. Udah melu meneh berarti kan. Juaranya luar enggak aneh gitu ya. Terima kasih loh Bang Andrian ya. Terus kemudian di sini yang sudah gabung juga tanpa nama. Gak apa-apa, tanpa nama gak masalah, gak harus mengucapkan nama dan juga alamat ya. Yang penting pertanyaannya diajukan aja. Kalau misalnya sasarannya untuk anak muda, apakah ada kesulitan kita mendekati anak-anak muda zaman sekarang? Karena memang mereka semuanya bermain di gadget itu sudah dalam titik posisi nyaman. Bagaimana kalau misalnya dengan mengikuti Bagus Roro? Apakah ada suatu tantangan tersendiri dari Pemkab Purworejo untuk mendekatkan diri kepada anak-anak muda zaman sekarang? Mantap. Silakan. Ya, teman-teman anak-anak muda sekarang memang sangat apa ya? Ya saya bukan bilang addicted, tapi mereka sangat lekat dengan dunia digital Kak Ayu. Dan mau tidak mau kita dari tim Bagus Roro juga nanti akan memodifikasi langkah-langkah kita dan kita sekarang sudah kita coba mudahkan dari sisi pendaftaran. Teman-teman sambil mager pun bisa ikut daftar Kak Ayu. sambil rebahan daftarnya gitu loh ya. Daftar, tapi nanti pas dapat undangan ya tetap kita join hadir di lokasi. Kita sediakan form yang bisa diisi dari rumah, nanti kemudian administrasi bekerjanya bisa dilengkapi menyusul kemudian. Lalu nanti tentunya kita manfaatkan sebenarnya ketertarikan anak-anak muda ini di dunia digital dan gadget. Kita akan optimalisasikan media sosial. Jadi benefit tadi disampaikan Mas Galih dan juga dari cerita Alif dan Diva bahwa personal brand mereka, media sosial atau akun-akun medsos mereka itu akan up atau akan naik menjadi hangat dan viral, punya banyak follower dan mereka akan dapat keuntungan dari sana. Kita juga mendorong sampai ke sana. Oke, berarti kenapa anak muda harus ikut ya, nanti benefitnya banyak banget. Betul. Begitu ya, tidak hanya dia tapi yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung untuk bertanya-tanya. Silakan mau mengikuti informasinya saja, tidak masalah begitu. Nah, ini sebelum ke sesi closing statement dan memberikan pesan-kesan, bagaimana nih kalau misalnya ada masyarakat ingin mendukung? Tadi disampaikan katanya boleh-boleh aja, yang penting bawa makanan sendiri begitu. Adakah ruang tertentu kalau misalnya wah ini banyak nih, satu orang pendukungnya banyak, gimana tempatnya kalau misalnya
masing-masing bawa pendukungnya gitu. Ayo Mas kalian bisa dijelaskan dengan ruangan yang mungkin sebesar gedung GCH kan? Ya misalnya seumpama nih, aku mau support nih, gimana syaratnya, ada nggak gitu? Banyak nih gitu. Oke, boleh. Jadi memang besok ada kuota untuk teman-teman membawa supporter. Jadi yang penting tidak membawa alat pengeras atau alat yang dipukul itu loh. Ya trompet, kemudian drum itu enggak boleh. Kalau bawa banner, bawa alat dukung lainnya itu boleh. Yang penting tidak menimbulkan suara bising karena itu kan mengganggu kan di dalam ruangan. Jadi boleh mau bawa 10 orang, 20 orang, 30 orang boleh, karena insya Allah kapasitas ruang itu dalam posisi standing sudah dikurangi dari yang roundtable, yang duduk maupun duduk teeter. Itu insya Allah kita masih bisa standing itu berkapasitas sampai 400-an orang standing ya, sport standing gitu. Ramainya mulut kita berbicara, wah, ayo gitu, gimana, boleh nggak? Iya, nanti kan ada Master of Ceremony itu yang akan mengatur kapan kita harus diam, kemudian supporternya mana suaranya, seperti karena di sesi tanya jawab Q&A itu kan harus semuanya diam, harus menyaksikan semuanya. Nah biasanya kan pakai Q&A itu loh, bisa jawab lancar nih, wah, tanpa itu langsung spontan kan, itu boleh tidak tuh di situ tuh? Itu aman. Itu boleh. Nanti memang kita kasih waktu supporter mana suaranya, supporter Mbak Diva, Mas Mualif seperti itu. Dan nanti ada waktu last present ini dari mereka berdua. Mereka akan crowning untuk juara satunya di tahun 2026 di tahun ini. Ini Kak Ayu perlu dijelaskan crowning itu apa, Mas? Oke, jadi memasangkan mahkota kemenangan di tahun ini ya, set dari Mbak Diva langsung pada generasi seterusnya. Jadi itu estafet. I Miss Universe gitulah ya. Yes, itu. Tapi ini versi duta wisata ya. Begitu. Oke. Betul. Baiklah, sepertinya memang sudah saatnya kita untuk memasuki closing statement. Tapi kalau misalnya tadi ada materi-materi ataupun yang belum disampaikan sekaligus untuk disampaikan di sesi closing statement begitu ya. Dari Roro Diva dulu deh. Roro Divanka. Roro Galuh, silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya, silahkan mulai bisa mendaftar, semangat mendaftar, berani untuk mencoba, lebih tenang untuk menjalani karantinanya. Kami tunggu di pemilihan Bagus Dora Purworejo 2026. Oke, begitu. Silahkan beralih ke Mualif Sulistyo dengan memberikan tips apa yang sebelum sampai pesan-kesan. Oke, tipsnya yang penting berani dulu, daftar, nanti tinggal berproses, belajar, jangan menyerah di awal, tapi kalian harus belajar. Di situ kalian harus berani mencoba dulu. Kalau closing statement ya, untuk seluruh teman-teman generasi muda khususnya di Kabupaten Purworejo, ayo kita bareng-bareng buat berperan untuk kabupaten kita tercinta, Kabupaten Purworejo. Kita sebagai generasi muda jangan cuma diem aja, kita juga harus ikut serta di dalam mempromosikan, mengenalkan Kabupaten Purworejo ke lingkungan sekitar dan memanfaatkan, menunjukkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Purworejo. Oke, baik. Silakan beralih ke Galih Geranda Fibra Ramadhani, guys. Iya, jadi kepada seluruh anak muda, seorang pemuda itu harus berani beda, seorang pemuda harus bergerak, seorang pemuda harus menggebrak. Dan ini adalah saatnya, ini ada wadah, ini adalah momentum. Silahkan tunjukkan skill kalian, tunjukkan bahwa kalian cinta Purworejo, kalian ingin merubah Purworejo, ingin memberikan sumbangsih yang terbaik Purworejo sebagai anak muda. Dan inilah tempatnya, monggo, kita masih ada kesempatan sampai tanggal 10 April untuk teman-teman mendaftar gratis dan hanya dengan scan barcode. Di situ muncul, tidak ada pengiriman berkas secara hard copy, semuanya dikirim melalui link yang telah tersedia. Bisa membuka di halaman Instagram Bagus Dora Purworejo, pendaftaran, scan barcode, isi semua datanya, upload semua persyaratannya, selesai. Dan nanti akan kita panggil di tanggal 12 April di Ganesha Convention Hall di lantai 2. Jadi silahkan buktikan Anda sebagai pemuda Purworejo yang berani beda, berani bergerak dan menunjukkan hal positif yang terbaik di Kabupaten Purworejo. Itu. Oke, berani beda, berani bergerak, tunjukkan hal positif untuk Kabupaten Purworejo. Mantap. Pak Nera, silakan Pak Nera. Iya, makasih Kak Ayu. Ini gara-gara dimsum tadi jadi ingat Kak Ayu. Sudah mau saya sampaikan tadi tapi karena ada beda arah. Siap. Ya, tentunya secara umum kita mengencourage teman-teman muda di Kabupaten Purworejo, baik yang masih di SMA, SMK, kuliah dalam rentang usia tadi 17-24,
silahkan join dulu, coba dulu. Karena pada saat teman-teman daftar itu masih apa istilahnya nothing tulus ya. Bisa dikatakan effort akan menyusul di belakang-belakang dengan semangat teman-teman. Kemudian terkait ini Kak Ayu, waktu kita di SMA atau di SMK kita sosialisasi memang ada pertanyaan mengenai Roro Purworejo atau calon Roro Purworejo itu ada yang mengenakan hijab dan ada yang tidak mengenakan hijab. Okay, Nah, di sini saya ingin clearkan bahwa teman-teman yang dari awal sudah mengenakan hijab mengikuti Bagus Roro, kami menghormati pilihan itu dan silakan dikenakan sampai dengan proses seterusnya. Tidak ada kebijakan untuk tidak ada larangan ya, atau tidak ada larangan atau dan yang penting Kak Ayu tidak ada pembedaan bagi calon peserta yang mengenakan hijab atau yang tidak mengenakan hijab karena itu adalah pilihan masing-masing. Kebetulan di sini Roro Diva yang hadir bersama kita memang tidak berhijab. Tidak berjilbab ya. Namun teman-teman finalis, teman-teman satu angkatan juga dari Mbak Diva dan Mas Mualif juga ada juga yang berhijab dan mereka bisa masuk 15 finalis atau 30 besar finalis Bagus Roro. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut atau resah, jangan-jangan nanti kalau saya berhijab nilainya beda nih sama teman-teman yang tidak berhijab. Tetap kita dari Dewan Juri maupun panitia memberikan perlakuan dan pembobotan yang tidak memihak kepada salah satu yang diinginkan teman-teman. Jadi santai saja. Untuk closing kami dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata, mari kita sukseskan kegiatan ini. Ini adalah wadah bagi para generasi muda di Kabupaten Purworejo untuk mencoba mengaktualisasikan diri dan tentunya memberikan sumbangsih yang sebenarnya lebih sangat bermanfaat juga untuk diri teman-teman yang join kegiatan Bagus Roro ini, menambah kualitas dan upgrading skill, nantinya sangat bisa bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Gitu Kak Ayu. Oke, terima kasih banyak. Boleh dong applause-nya buat kita semuanya. Oke. Ya, semoga Mas Galih lancar ya besok mulai Amin. dari tahapan awal sampai akhir, begitu tidak ada suatu halangan apapun, dilancarkan semuanya, pokoknya bisa menghasilkan bibit-bibit yang berpotensi untuk kontribusi Purworejo lebih baik lagi, lebih sukses lagi, apalagi di duta wisata begitu ya. Oke, baru saja sudah kita sajikan informasi bersama Roro Galuh Dinar Divanka, the winnernya, dan juga ada Mualif Sulistyo sebagai Bagus, dan juga ada Mas Galih Gerandra Fibra Ramadhani sebagai punggawanya ya Bagus Roro Purworejo, dan juga Bapak Nera Anjar Puji Susilo Eskom Eng, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Porapar Kabupaten Purworejo. Sudah berjalan dengan baik dan lancar, semoga jadikan manfaat buat Anda semuanya. Jangan lupa gratis dangdangoh daftar Bagus Roro Purworejo begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I will fight for you.